Selamat datang di Oracle Database. Perkenalkan, nama saya Khairul Uma dengan dosen Bapak Rengga Asmara. Kita masuk pada data mining, menggali informasi yang terpendam. Intro. Data mining memang salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru, dan sampai sekarang orang masih menempatkan data mining pada ilmu yang mana. Namun pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di data mining karena data mining mengakses data dengan ukuran besar. Lalu apakah data mining itu? Apakah memang berhubungan erat dengan dunia pertambangan? Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama knowledge discovery in database. Latar belakang. Kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari yang kebanyakan adalah OLTP. Bayangkan berapa transaksi yang dimasukkan oleh hypermart semacam Carrefour atau transaksi kartu kredit dari sebuah bank dalam seharinya. Dan bayangkan betapa besarnya ukuran data mereka jika nanti berjalan beberapa tahun. Pertanyaannya, apakah data tersebut akan dibiarkan menggunung, tidak berguna lalu dibuang? Kita dapat menambangnya untuk mencari emas berlian, yaitu informasi yang berguna untuk organisasi kita. Banyak di antara kita yang kebanjiran data tapi miskin informasi. Case, jika Anda mempunyai kartu kredit, sudah pasti Anda sering menerima surat berisi brosur penawaran barang atau jasa. Jika bank memberi kartu kredit Anda mempunyai 1 juta nasabah dan mengirimkan satu penawaran dengan biaya pengirim 1000 per buah, maka biaya yang dihabiskan 1 miliar. Jika bank tersebut mengirimkan penawaran sekali sebulan, berarti 12 kali setahun, maka anggaran yang dikeluarkan per tahunnya adalah 12 miliar. Dari dana tersebut, berapa persenkah konsumsi yang benar-benar membeli? Mungkin hanya 10%. Secara harfiah berarti 90 dana tersebut terbuang sia-sia. Persoalan di atas merupakan salah satu persoalan yang dapat diatasi oleh data mining. Data mining dapat menambang data transaksi belanja kartu kredit untuk melihat manakah pembeli-pembeli yang memang potensial untuk membeli produk tertentu. Mungkin tidak per sesi sampai per sesi 10%, tapi bayangkan jika kita dapat menyaring 20% saja. Lalu apa data mining dengan data warehouse dan OLAP? Secara singkat bisa dijawab bahwa teknologi yang ada di data warehouse dan OLAP dimanfaatkan penuh untuk melakukan data mining. Sini adalah data mining dan teknologi database lainnya. Dari gambar di atas terlihat bahwa teknologi data warehouse digunakan untuk melakukan OLAP, sedangkan data mining digunakan untuk melakukan information discovery yang informasinya lebih ditujukan pada seorang analis.
Hanya saja, aplikasi dari data mining lebih khusus dan spesifik dibandingkan OLAP, mengingat database bukan satu-satunya bidang ilmu yang mempengaruhi data mining. Bahkan pengolahan citra juga digunakan dalam rangka melakukan data mining. Dengan memadukan teknologi OLAP dengan data mining, diharapkan pengguna dapat melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh OLAP, seperti drilling, crawling, untuk melihat data lebih dalam atau lebih umum. Data mining tidak hanya melakukan mining terhadap data transaksi saja, tapi juga bisa merambah ke sistem database seperti Object Oriented Database, Image Database, Time Series, dan lain-lain. Meskipun gaungnya mungkin tidak seramai ketika server klien database muncul, tapi industri-industri seperti IBM, Microsoft, dan lain-lain gencar melakukan penelitian di bidang data mining dan telah menghasilkan berbagai software untuk melakukan data mining. Beberapa penelitian ini sekarang sedang dilakukan untuk memajukan data mining, di antaranya adalah peningkatan kinerja yang berurusan dengan data berukuran terabyte, visualisasi yang lebih menarik untuk user, pengembangan bahasa query untuk data mining yang sedapat mungkin mirip dengan SQL. Tujuannya tidak lain adalah agar end user dapat melakukan data mining dengan mudah dan cepat serta mendapatkan hasil yang akurat. Tahap-tahap data mining. Karena data mining adalah sebuah rangkaian proses, dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Pertama, pembersihan data. 2. Integrasi data. 3. Transformasi data. 4. Aplikasi teknik data mining. Evaluasi pola yang ditemukan. Presentasi pengetahuan. Ini adalah tahap-tahapnya. Teknik data mining. Dengan definisi data mining yang luas, ada banyak jenis teknik analisa yang dapat digolongkan dalam data mining. Karena keterbatasan tempat, hanya 3 teknik yang akan dibaca, yaitu associated rule mining. Adalah teknik mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Kedua, classification. Classification adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atas kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Ini decision tree-nya. Decision tree adalah salah satu metode classification yang populer karena mudah untuk diinterpretasikan oleh manusia. Ketiga, clustering. Berbeda dengan association rule mining dan classification, di mana kelas data telah ditentukan sebelumnya. Clustering melakukan pengelompokan data tanpa berdasarkan kelas data tertentu. Bahkan clustering dapat dipakai untuk membiarkan label pada kelas data yang belum diketahui. Karena itu, clustering sering digolongkan sebagai metode unsupervised learning. Banyak algoritma clustering memerlukan fungsi jarak, mengukur kemiripan antar data. Diperlukan juga metode untuk normalisasi bermacam atribut yang dimiliki data. Kelemahan metode ini adalah bila salah satu penggabungan dilakukan pada tempat yang salah, tidak akan didapatkan cluster yang optimal. Di sini akhir ini dikembangkan juga metode berdasarkan kepadatan data, yaitu jumlah data yang ada di sekitar data yang sudah teridentifikasi dalam suatu cluster. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.